Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Lina dalam mata pelajaran bisnis online. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh ya nak. Baik, pada pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas mengenai dasar-dasar pemasaran melalui perangkat mobile. Nah, sekarang kita berlanjut ke spesifikasi perangkat mobile. Tolong disimak ya nak. Teknologi informasi terus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pengguna perangkat mobile jauh lebih besar dibandingkan dengan pengguna PC atau komputer desktop. Harga perangkat lunak berkemampuan tinggi yang semakin murah menyebabkan perangkat mobile banyak digunakan. Perangkat mobile bukan saja sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai media informasi yang penting. Umumnya, konsumen akan menggunakan perangkat mobile yang ia ketahui cara pemakaiannya. Perangkat mobile yang menarik didukung oleh spesifikasi tinggi dan sistem operasi terkini. Maka dari itu dapat dipahami ya nak, bahwa teknologi informasi yang sekarang ini itu sangat mempermudah para penggunanya, karena dengan hanya menggunakan smartphone atau perangkat mobile, pengguna dapat lebih mudah untuk berkomunikasi. Bukan hanya berkomunikasi sebenarnya, tapi juga menjalankan aktivitas-aktivitas yang bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih canggih tentunya. Sekarang kita masuk ke pengertian dari perangkat mobile. Nah, perangkat mobile itu adalah peralatan yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang dapat dibawa atau mobile kemanapun oleh pemiliknya. Perangkat mobile biasanya berukuran relatif sama dengan telepon genggam atau yang biasa sekarang itu disebut dengan smartphone, sehingga mudah dan tidak merepotkan untuk dibawa kemanapun. Baik, sekarang kita berlanjut ke karakteristik perangkat mobile. Di sini ada 7 karakteristik perangkat mobile. Yang pertama yaitu berukuran relatif kecil. Yang kedua, kapasitas memori yang terbatas. Ketiga, daya proses yang terbatas. Keempat, mengkonsumsi daya yang rendah. Kelima, kuat dan dapat diandalkan. 6. Konektivitas yang terbatas. Dan yang terakhir, masa hidup yang pendek. Baik, karakteristik perangkat mobile yang pertama adalah berukuran relatif kecil. Pada umumnya, perangkat mobile berukuran kecil. Nah, seukuran smartphone ya, antara 3 sampai dengan 6 inci. Bentuk dan ukuran perangkat mobile memang kecil, tetapi memiliki kemampuan yang besar. Karakteristik yang kedua yaitu kapasitas memori yang terbatas. Kapasitas perangkat mobile biasanya kecil yang terdiri atas 2 bagian, yaitu primer RAM dan sekundernya disk. Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis perangkat ini. Karakteristik yang ketiga adalah daya proses yang terbatas. Perangkat mobile didesain berukuran kecil dan ergonomis. Ukuran, teknologi, dan biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini, seperti hard disk dan RAM. Kalian dapat menemukan 2 hal tersebut dalam ukuran yang pas dengan sebuah kemasan kecil. Karakteristik yang keempat, mengkonsumsi daya yang rendah. Saat digunakan, perangkat mobile membutuhkan sedikit daya dibandingkan dengan komputer.
Perangkat mobile menggunakan baterai dengan ukuran yang kecil sebagai sumber dayanya, tetapi memiliki daya yang besar. Karakteristik yang kelima, kuat dan dapat diandalkan. Perangkat keras didesain cukup kuat untuk menghadapi benturan, gerakan, dan tetesan air. Perangkat mobile dengan kemampuan tersebut akan banyak dicari oleh konsumen. Karakteristik yang keenam adalah konektivitas yang terbatas. Perangkat mobile memiliki bandwidth rendah. Beberapa perangkat bahkan tidak dapat tersambung. Kebanyakan perangkat tersebut biasanya menggunakan koneksi nirkabel atau wireless. Dan karakter yang terakhir adalah masa hidup yang pendek. Baterai yang tahan lama dan dukungan teknologi terkini menjadi sisi positif keberadaan perangkat lunak. Akan tetapi, jika perangkat tersebut sering menyala, daya dan masa pakai perangkat akan cepat habis. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem operasi mobile atau mobile operating system atau OS dari smartphone ya. Jadi sistem operasi mobile adalah sistem operasi yang dijalankan pada perangkat seperti handphone, smartphone, tablet. Nah, sistem operasi mobile modern menggabungkan fitur sistem operasi komputer pribadi dengan fitur lainnya, termasuk layar sentuh atau touchscreen, telepon seluler, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, kamera video, pengenalan suara, perekam suara, pemutar musik, infrared, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi mobile yang pertama yaitu Android. Sistem operasi Android saat ini banyak digunakan di sebagian besar produk dalam bidang teknologi informasi. Samsung merupakan salah satu merek ternama yang menggunakan sistem operasi Android pada produknya. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler, layar sentuh atau touchscreen seperti smartphone dan tablet. Antarmuka pengguna user interface atau tampilan Android didasarkan pada manipulasi langsung yang menggunakan masukan sentuh serupa dengan tindakan di dunia nyata seperti menggesek, mengetuk, mencubit dan membalikan cubitan untuk memanipulasi objek di layar. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka atau open source. Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Contoh produk yang menggunakan sistem operasi Android yaitu Samsung, Lenovo, dan Sony. Yang kedua yaitu iOS. Nah, iOS ini kan iPhone operating system. Adalah sistem operasi perangkat mobile yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Sistem operasi ini telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Antarmuka pengguna atau user interface iOS didasarkan pada konsep manipulasi langsung menggunakan gerakan multisentuh. Elemen kontrol antarmukanya meliputi slider, switch, dan tombol. Interaksi dengan sistem operasi ini mencakup gerakan seperti geser, sentuh, jepit, dan jepit buka. Tiap gerakan memiliki arti tersendiri dalam konteks sistem operasi iOS dan antarmuka multisentuhnya. Contoh produknya ada Apple, iPhone, dan iPad.
Yang ketiga adalah Symbian. Symbian adalah sistem operasi terbatas atau tidak open source yang dikembangkan oleh Symbian Ltd, yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak atau mobile. Saat ini Symbian operating system banyak telah digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk. Contoh produknya adalah Nokia. Sistem operasi yang keempat adalah Windows Mobile. Sistem operasi ponsel yang dikembangkan oleh Microsoft ini digunakan pada ponsel pintar atau smartphone dan perangkat mobile, tetapi dikeluarkan untuk pasar tertentu atau tidak open source. Contohnya Nokia Lumia dan SmartFriend Windows Phone. Dan sistem operasi yang terakhir adalah BlackBerry. Sistem operasi mobile BlackBerry adalah sistem yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk perusahaan BlackBerry atau perangkat seluler smartphone. Sistem operasi BlackBerry menyediakan banyak aplikasi dan mendukung perangkat dengan input khusus yang telah diadopsi oleh Research in Motion atau RIM untuk digunakan dalam handle, khususnya trackball, trackpad, and touchscreen. Contoh produknya BlackBerry. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ibu harap kalian menyimak dengan baik dan bisa mengambil resume dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan. Sampai di sini dulu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.